Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Review Husaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektronika, tugas video pertama tangan pertama. Ya, di sini pertama kita diberikan sebuah gambar rangkaian. Nah, rangkaian itu merupakan full wave rectifier bridge. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari full wave rectifier bridge ini tuh untuk mengubah sinyal AC menjadi DC, atau enggak bisa dibilang ini tuh punya arah ya. Jadi basis yang digunakan itu tuh begini. Nah, rangkaian ini itu tuh clipper untuk memotong apa namanya, wave, tapi di sini cuman satu bagian saja. Jadi contohnya begini. Misal di sini ada input, ya kan? Sini input masuk, di sini positifnya. Nah, pas lagi dia arusnya di atas, ya kan, lebih daripada 0, itu tuh nanti dia akan forward bias ke sini ya. Nah, makanya di sini nanti di bagian outputnya, ya, dia akan ada memiliki tegangan. Arusnya akan jalan karena tidak diblok oleh si dioda. Oke, lanjut. Nah, anggaplah di sini berpindah, yang tadinya positif dia turun karena ini kan gelombang AC, yaitu sinus dioda. Nah, itu tuh pas lagi negatif berarti dia kebalikan ke sini, muter. Nah, pas lagi muter ke sini ke arah berlawanan, itu tuh keblok sama si diodanya, karena ini dioda tuh sebagai penyearah. Jadinya apa? Jadinya tidak ada arus yang dihantarkan. Makanya nanti di sini tuh 0. Normalnya 0, tapi biasanya tuh ada keluar reverse bias 0, kalau misalnya di sini silikon biasanya tuh 0,7an lah. Itu. Jadi nggak benar-benar 0, tapi untuk normalnya seharusnya 0 idealnya. Jadi nanti dia hanya seperti ini. Dia memotong yang negatifnya dan meneruskan positifnya ini. Jadi nanti outputnya, DV outputnya itu tuh cuman ada yang positifnya aja. Nah, lalu apa bedanya dengan full wave rectifier bridge ini? Nah, full wave rectifier bridge ini itu tuh dia mengubah yang tadinya di sini, kalau misal dilihat di sini kan masih ada space ya, masih ada space bolong-bolong. Nah, di sini masih ada space bolong-bolong. Nah, ini tuh membuat biar dia tuh bisa terisi. Gimana caranya terisi? Menggunakan rangkaian rectifier bridge ini. Jadi begini, kalau misal arus AC itu kan dia begini ya, dia di sini muter, dia naik, ya kan, nih seperti ini dia naik dari positif, dia juga bisa dari negatif ke sebalikannya. Itu. Nah, fungsi dari bridge ini dia tuh bisa menghandle kedua kondisi gelombang itu. Jadi pas lagi gelombangnya positif naik ke atas, itu tuh dia bisa ditahan di sini ya, sini bisa ditahan. Kalau misal dia negatif dari bawah, dia juga bisa ketahan lewat sini. Nah, ini fungsi rangkaiannya. Nah, lalu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini. Anggaplah di sini kita mempunyai gelombang yang sama. Jadi di sini 0, sini positif, ini negatif. Nah, pada saat positif, pada saat gelombangnya naik ke atas, di sini akan jalan arusnya. Arusnya akan jalan dari sini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. Dan ini bukan wire yang sama, jadinya dia bakal ke sini dan balik lagi ke sini. Ini begini. Jadi pada saat
gelombang ke atas, itu tuh dia bakal ditarik ke arah lotnya ini, resistor lotnya. Jadi nanti dia kan ya di sini cuma forward base aja ya, forward base aja dia ke sini. Mana sih, bentar. Ini dari sini ke sini, ya kan? Dia nggak bisa ke sini karena di blok. Terus dia ke sini ke bawah, dia nggak bisa ke bawah karena di sini di blok. Nah, makanya dia ke sini. Begitu. Dan di sini juga dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, jadi nanti di sini yang keluar itu tuh sama dengan V in sama dengan V out. Nah, ini arus outputnya anggap saja S. Nah, ini pada saat tengah gelombang ya. Ini V in, ini V out. Oke. Nah, pada saat positif, dia akan menghasilkan V out juga. Jadi V in sama dengan V out. V out sama dengan V in. Ya, lanjut. Kalau misal gelombangnya negatif, gelombangnya ada di bawah ini. Nah, berarti dia ke sini kan sebalikannya. Dia ke sini. Terus dia jalan ke sini, dia jalan ke sini. Lalu dia balik lagi, ini bisa bebas ke atas atau ke bawah. Ya kan? Tapi idealnya dia ke bawah. Nah, ini juga sama kayak tadi, analisisnya begini. Dia jalan dari sini ke sini. Nah, dia nggak bisa ke sini karena diblok sama D3, sama dioda ketiga. Jadi dia jalan lewatin dioda keempat, forward bias. Dia mau, anggaplah dia mau ke sini, mau ke atas. Dia diblok sama dioda 2, makanya dia nggak bisa ke atas. Makanya di sini akhirnya muter lagi. Masuk ke sini, idealnya dia ke bawah, terus nanti dia bakal muter terus. Jadi apa? Jadi nanti yang tadinya dia ke bawah, dia bakal positif ke atas. Begini. Dan begitu seterusnya. Nah, ini namanya full wave rectifier. Jadinya dia tuh benar-benar atas bawah itu tuh di diputer ya kan. Jadinya nanti positif semua. Nah, kegunaannya apa sih rangkaian ini? Rangkaian ini tuh biasanya digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, masalahnya kalau misal di sini diperhatikan, di sini tuh masih ada lembah-lembah ya, masih ada lembah-lembah yang dia kurang bagus. Jadinya itu kan membuat arusnya tuh jadi nggak stabil ya. Nah, lalu gimana sih biar kita bisa stabil? Nah, caranya biasanya itu tuh ditambahkan dengan kapasitor di sini. Ini ditambahkan dengan kapasitor. Nah, fungsinya apa kapasitor di sini? Kapasitor di sini kegunaannya itu tuh buat sebagai baterai, pengganti baterai. Jadi kalau misal baterai kan ngecasnya lama. Kalau kapasitor tuh kayak baterai tapi dia cepet keisi, cepet juga habisnya. Nah, kalau misal pertama kali arus dijalankan, nanti tuh dia pertama kali ngecek dulu nih kalau misal si kapasitor kosong, dia bakal ngisi dulu ke bawah sini. Ya kan nanti kalau udah penuh baru dia nanti pindah ke sini. Jadi misal dia udah di puncak ya kan, dari 0 ke puncak ke sini. Di sini dia bakal ngisi, nanti pas lagi udah drop tegangannya, arusnya udah turun, nanti di sini dia bertindak sebagai baterai. Jadi dia nanti mengisi loadnya ke sini. Ya kan, dari apa namanya? Dari kapasitor mengisi loadnya. Jadi nanti dia kayak gini. Dan ini lebih smooth. Gitu. Oke, lanjut ke bagian sih nomor kedua. Nah, nomor kedua itu tuh ada rangkaian namanya full wave rectifier trafo center tap. Nah, kenapa namanya trafo center tap? Karena ini merupakan jenis si servonya. Si trafonya. Jadi di sini tuh trafo ini yang digunakan jenisnya namanya center tap. Jadi di sini tuh nanti di sini vapor 2, di sini vapor 2, tapi dia juga bisa menghasilkan V inputnya dan outputnya. Nah, di sini kalau misal pakai yang digambar itu tuh mungkin agak sulit ya. Jadi coba kita gambar yang lebih mudah untuk dipahamin. Ini source-nya. Ini.
Oke, nah di sini bisa lebih dilihat ya, lebih bisa kelihatan, lebih bisa mudah untuk dilihat. Ini VO. Nah, rangkaian ini fungsinya tuh kurang lebih sama yang di atas. Di sini hanya beda bentuknya saja menggunakan trafo center tap. Nah, untuk analisis gelombangnya seperti ini. Ini gelombang masuk ya, gelombang input. In. Ini untuk yang positif. Lalu ini untuk yang negatif. Nah, untuk di sini gelombang outputnya V out. Nah, di sini cara kerjanya kurang lebih sama. Jadi kalau misal di sini ada AC, misal lagi gelombangnya lagi naik ke atas, maka dia akan mengalir nih. Anggaplah di sini positif, dia akan mengalir ke sini. Ini, lalu dia keluar ke sini, lalu dia balik lagi ke sini, dan akan membentuk sebuah siklus. Nah, kenapa dia nggak turun? Karena dia nanti diblok sama si dioda lah. Anggaplah di sini ada di sini dioda 1, di sini dioda 2. Nah, dia bakal diblok di bagian dioda 2. Jadinya output gelombangnya itu nanti bakal ke atas, ya kan? Karena dia positif. Nah, lalu bagaimana kalau misal arus inputnya, gelombang inputnya itu tuh negatif? Ya udah, dia bakal sama aja, kurang lebih sama aja kayak tadi. Jadi dari sini forward bias ke sini dia muter, masuk lagi. Dia nggak bakal ke atas, nggak bakal D1. Karena apa? Karena di sini di blok reverse bias ke sininya. Dan nanti outputnya seperti ini. Di V outnya di sini. Jika kita taruh voltmeter di sini, kita taruh voltmeter ke sini. Nanti di sini bakal menghasilkan, atau enggak osiloskop ya, kita taruh osiloskop. Nanti gelombangnya seperti ini. Gitu. Oke, kurang lebih itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi teman-teman, atau kapanpun dimana teman-teman menonton ini. Been all around the globe trying to protect your soul.